Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam talk show Serawung Sleman, tempat di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi untuk pemerintah bisa mendengar isu-isu dan juga menyampaikan langkah konkret tentang isu yang dihadapi sesuai dengan program Bupati Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Danang Maharsa. Pemirsa, bumi berputar tidak hanya untuk menciptakan siang dan malam, tapi juga menciptakan iklim yang juga kita rasakan. Indonesia merupakan negara tropis yang punya dua iklim, yang punya dua iklim dan juga cuaca gitu ya pemirsa, yaitu kemarau dan juga penghujan, di mana air merupakan sumber kehidupan yang menjadi perhatian khusus bagi kita terlebih saat musim kemarau. Dan bersama saya Rosdiana Fatma, pada kesempatan ini kita akan berbincang bagaimana pemerintah bisa mengatasi permasalahan air bersih di tengah musim kemarau. Bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, ada Mbak Cisha Ayu Puspitaweni ST, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Selamat pagi Mbak. Pagi, mungkin bisa pakai mic juga nih Mbak Cisha. Oke. Selamat pagi Mbak Fatma. Selamat pagi. Sudah terdengar nih pemirsa suara Mbak Cisha, anggota DPRD termuda Kabupaten Sleman. Iya, untuk periode ini. Untuk periode ini. Saya ucapkan selamat Mbak Cisha ya, Terima yang kasih. sudah bisa menyampaikan aspirasi masyarakat warga Sleman. Kemudian Fatma juga mau menyapa untuk Bapak Herman Budi Pramono, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Selamat Mbak Fatma. pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Herman? Alhamdulillah sehat, baik dan segar. Segar ya, mengawali hari Senin ya. Iya. Senin biasanya hari yang sibuk, tapi Pak Herman mengawali dengan hari yang segar. Insya Allah Alhamdulillah. begitu Iji. Oke. Kemudian Fatma mau menyapa juga kepada Bapak Makwan STPMT selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Fatma. Salam siaga, siap untuk selamat. Salam siaga, siap untuk selamat. Salam dari BPBD gitu ya Pak ya. Siap. Siap. Salam tangguh. Sleman, Sleman tangguh. Sleman, Sleman tangguh. Baik, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Sleman dalam kondisi aman terkendali. Mandaliem, aman terkendali ayem. Mantap. Tepuk tangannya dulu pemirsa. Dari Bapak Makwan juga kemudian Fatma mau menyapa kepada Bapak Sugeng Rianta STMM dari DLH Kabupaten Sleman selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Fatma. Selamat pagi. Wah, dari wajahnya pemirsa ini kelihatan Pak Sugeng juga semangat ya untuk Alhamdulillah tetap semangat. menyapa. Tetap semangat di Senin yang sibuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng dan juga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan yaitu bagaimana pemerintah Sleman khususnya untuk mengatasi kekeringan dan juga mengatasi masalah air bersih yang ada di Sleman terutama di beberapa tempat yang terdampak, kita akan simak satu tayangan berikut ini. Air bersih merupakan satu di antara kebutuhan dasar, termasuk bagi warga Sleman. Tapi hingga kini masih terdapat wilayah di Sleman yang bermasalah dengan pemenuhan air bersih, diantaranya seperti yang dialami warga di Sindua di Melati. Jadi ini air yang sehari-hari buat mandi ya Mbak? Iya, ini yang biasanya pakai buat mandi. Kadang juga buat bulu, cuci, tapi kalau masak ya pakai air bersih, air galon. Oh. Kalau masak airnya juga kayak gini Mbak? Iya, sama kayak air di kamar mandi. Lebih membutuhkan usaha ekstra ya, karena kalau misalkan kena barang-barang, apalagi misalkan ember itu sering banget kena lumut. Air sungai yang meresap kemudian ditampung kemudian dibawa istilahnya tidak begitu banjir itu karena biasanya airnya bening itu bersih, tapi kalau itu istilahnya karena
tidak layak untuk dikonsumsi. Kalau musim penghujan dan terjadi banjir, itu banyak pipa air bersih yang rusak atau hanyut banjir karena posisinya mata air itu ada di pinggiran bantaran sungai sehingga sangat rawan pada bencana banjir. Tidak semua bantaran itu ada mata airnya. Kalau ada mata air yang muncul di sisi selatan ini, kebanyakan FE-nya terlalu tinggi. Jadi tidak begitu layak dikonsumsi karena besinya itu tidak banyak. Di satu mata air yang dengan debitnya sebenarnya kalau dibanding 10-15 tahun yang lalu masih besar, sekarang ini menurun. Tetapi penggunanya semakin banyak yang kami alami. Ini adalah bencana banjir, kerusakan pipa luar biasa karena tidak bisa diselamatkan karena posisi sumber mata air dengan bantaran ini hampir menyatu. Ini yang mungkin perlu di backup oleh Pemda kalau terjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan fasilitas jaringan air bersih di wilayah perkebunan. Pasca itu memang agak surut, ya sempat agak surut. Jadi pasca 94 itu lumayan kita agak kewalahan, kekurangan untuk air. Karena di atas kan semuanya jadi habis hutannya. Air itu yang ada di sumber bawah itu tinggi, gede. Tapi tiba-tiba ada tempat yang bawah ini mengecil, nanti sumbernya pindah, mata airnya pindah di agak atas. Yang atas agak gede. Aslinya Mas, itu bukan di mana? Bukan di permukaan. Tapi karena 94 itu kan terjadi erupsi besar di situ ketimbun. Jadi mata airnya itu di bawahnya Mas. Oh, justru di bawah. Di bawah. Cuma karena ini ketimbun, akhirnya muncul dari sela-sela batuan yang agak tinggi. Karena mungkin nyundul permukaan pasir yang cukup tebal itu kan agak berat. Kita harus berbagi. Jadi nggak setiap saat itu harus bisa ngalir enggak. Tapi jam sekarang ya gantian lah. Karena contoh mereka mengalirkannya kan ini pakai gravitasi. Dan kebetulan sumbernya itu berada di permukaan pasir. Ada yang beberapa itu yang tertanam di pasir. Jadi kalau pas ada banjir, setiap tahun pasti ada perbaikan. Biasanya walaupun dikit, tapi kalau nggak kena banjir, kan tebing-tebingnya juga masih labil juga. Ada beberapa yang masih labil. Ada sih kecil gitu loh. Ada yang kecil gitu. Itu yang pakai kan masyarakat. Kalau pas musim panas nih kan, kalau musim kering kan beli terus gitu untuk kebutuhan pribadi. Itu mana yang nggak bagian air itu ada. Tapi tahun kemarin juga di sini ngalamin juga. Ngalamin kekeringan. Ya, ada tapi cuma kecil gitu, ngaruhnya kecil gitu. Membackup kebutuhan air tatkala terjadi bencana. Baik pemirsa, kita kembali dalam talk show Serawung Sleman. Sudah kita saksikan, sudah kita simak barusan video tayangan yang beberapa masyarakat juga menceritakan gimana kondisi air di wilayah mereka. Mulai dari bencana, dari kekeringan, bencana alam, juga iklim juga mempengaruhi kualitas air dan juga kapasitas air yang masuk yang mengalir di wilayahnya masing-masing. Dan pemirsa, kita akan simak beberapa tanggapan dari narasumber yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Fatma ingin mendengar mungkin dari Bapak Herman di sebelah sana dulu nggih. Monggo silakan Bapak Herman untuk menanggapi video tayangan tadi. Baik, terima kasih. Terkait dengan air bersih untuk kepentingan masyarakat,
Kalau saya lebih memandang bagaimana kita itu menjadi warga ataupun tokoh masyarakat itu yang visioner. Artinya bagaimana permasalahan air bersih di wilayah Kabupaten Sleman, kalau kita melihat topografi dari Kabupaten Sleman itu sebenarnya potensi bencana air bersih itu sebenarnya kecil. Tetapi dikalau tidak ada regulasi ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan ataupun perkembangan wilayah, artinya akan menjadi embrio permasalahan di ketersediaan air bersih. Jadi air bersih itu menyangkut dari ketersediaan dan kualitas. Ya, kalau kita melihat tayangan tadi itu bicara di soal kualitas. Padahal data dari UNICEF itu di wilayah kita itu 70% air bersih itu sudah tercemar oleh limbah rumah tangga yang ada di septic tank. Nah, jadi 70% sudah tercemar sehingga perlu adanya suatu regulasi yang mengatur terkait dengan perkembangan wilayah, penataan pemukiman, karena di wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Sleman ini ada yang pemukimannya sudah padat sekali, sehingga di pemukiman tersebut dengan luasan rumah yang kurang dari 100 meter persegi, di situ ada septic tank, di situ ada sumur, sehingga sudah tidak mungkin untuk dihindarkan untuk tidak terjadinya suatu pencemaran. Nah, sehingga diperlukan kesadaran kita bersama, kemudian kolaborasi antar sektoral, ya kalau saya menyebutnya, agar air bersih itu bisa diselamatkan. Karena sebenarnya daerah-daerah tampungan ataupun penyangga air bersih di wilayah kita itu sebenarnya masih cukup banyak. Dan saya pribadi sudah memulai, di tempat saya itu tidak ada air hujan yang terbuang, Mbak. Oke. Jadi saya punya bekas sumur tua begitu, itu tidak dipakai, sehingga air hujan yang ada di rumah saya masukkan di situ semua, sehingga begitu air hujan semakin banyak, otomatis insya Allah tampungan air di rumah saya dan sekitarnya itu juga akan menjadi semakin bertambah. Yang kedua, hampir 50% lebih, ya itu dari data yang saya terima, itu juga air sungai banyak yang tercemar. Dan air sungai yang tercemar itu disebabkan karena dari sektor-sektor industri, dan yang paling sulit sekarang adalah dari sektor rumah tangga. Ya, kita bisa lihat sendiri banyak sekali rumah tangga yang membuat peralon-peralon pembuangan itu dimasukkan ke saluran-saluran air, saluran-saluran drainase. Kalau kita mau lihat yang mudah saja, kalau pas selokan Mataram itu dimatikan, itu kelihatan peralonnya banyak sekali. Nah, kita bisa lihat di situ, semakin banyak pemukiman otomatis resiko pencemaran akan semakin banyak, dan itu nantinya di saat semuanya sudah tercemar kita akan sulit untuk bisa mengatasi itu, Mbak. Yeah. Baik Pak Herman, mungkin mumpung mic-nya masih di Pak Herman ya. Soal regulasi yang mungkin bisa dari Pak Herman sebagai Komisi C dan juga Pak Herman dulu juga pemirsa pernah menjabat sebagai lurah gitu ya. Jadi lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan warga. Kira-kira regulasi apa nih Pak yang bisa untuk mengatasi permasalahan air ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau dulu sewaktu saya masih menjabat sebagai lurah, saya membatasi untuk pembangunan perumahan agar dibangun di bawah luasan 1 hektar. Kemudian saya juga sering terjun ke bawah ke masyarakat, jikalau masyarakat ada yang melakukan pembangunan rumah, agar benar-benar dicek gitu, jarak antara septic tank dengan sumur. Mungkin bisa jadi di rumahnya sendiri septic tank dengan sumur sudah jauh, tapi dengan tetangganya kan tidak tahu. Nah, sehingga perlu koordinasi dengan tetangga sekitar sehingga jaraknya tersebut benar-benar ideal, begitu Mbak. Baik, mungkin itu dulu Pak Herman. Kita akan simak juga tanggapan dari Pak Sugeng. Kita bergeser ya Pak Herman ke Pak Sugeng dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menanggapi video yang sudah kita tayangkan tadi. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang benar apa yang kami simak di tayangan tadi. Kalau kita menyimak dari laporan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2024, isu prioritas atau isu lingkungan yang muncul
ini masih menjadi isu. Jadi kalau kita urutkan, yang isu yang pertama ini masih diduduki oleh isu masalah sampah, kemudian yang kedua ini alih fungsi lahan, kemudian yang ketiga dan keempat ini adalah terkait dengan air. Itu yang keempat ini adalah yang ketiga ini adalah terkait dengan kualitasnya, kemudian yang keempat ini adalah terkait dengan kuantitasnya. Jadi kualitas dan kuantitas air ini masih menduduki isu prioritas lingkungan. Kemudian baru yang terakhir tadi Mbak Fatma nyampaikan terkait dengan iklim, perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan. Kalau kita lihat sekarang ini iklim kita sudah tidak tertata lagi Mbak ini. Baik, jadi terkait dengan air, ya jadi dari sisi kualitas kita memang dari beberapa pemantauan atau pengawasan yang kami lakukan, banyak kita jumpai kualitas air yang tidak memenuhi standar baku mutu. Kemudian dari sisi kuantitasnya kita juga menyimak bahwa pada saat-saat tertentu, utamanya kita rasakan pada saat musim kemarau. Ini dari sekalangan masyarakat, saudara-saudara kita sudah merasakan bahwa ketika musim kemarau tiba, ini penurunan muka air tanah sudah dirasakan. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Sugeng, Fatma mau tanya nih Pak Sugeng, kalau dari tayangan tadi ada beberapa wilayah yang mata airnya, sumber mata airnya tertutup abu vulkanik dari Merapi dan juga pasir-pasir gitu. Bagaimana dari DLH menyikapi hal itu? Mungkin bisa menyediakan mata air, bisa mengoptimalkan mata air yang ada di masyarakat gitu Pak? Ya, untuk mata air ini memang secara alamiah ya, artinya kan kita tidak bisa membuat mata air ya. Tetapi bagaimana mata air yang sudah ada ini kita upayakan muncul kembali. Artinya kan di titik-titik tertentu kejadian erupsi Merapi pada saat itu banyak yang tertutup oleh erupsi. Hanya memang bagaimana kita berupaya untuk sumber-sumber mata air itu bisa muncul kembali. Nah, inilah tantangan kita bersama, bagaimana kita melakukan konservasi yang ada di bagian atas sana dengan upaya penghijauan dan reboisasi. Artinya penghutanan kembali atau menghijaukan kembali dengan beberapa tanaman konservasi yang ada di wilayah atas. Ini harapannya dengan penanaman itu nanti akan muncul mata air yang kemarin tertutup dan harapannya juga muncul mata air baru. Itu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kita bergeser ke Mbak Cisha. Bagaimana Mbak Cisha menanggapi video yang sudah kita tayangkan tadi bersama? Terima kasih Mbak Fatma. Ini menarik ya dari video yang ditampilkan tadi bahwa ternyata saat ini yang terjadi krisis air bukan lagi Prambanan, bukan lagi Gampeng ya Pak Maman, dulu sempat ada krisis air juga, tapi ternyata Melati. Melati ini dilihat dari videonya terkait dengan betul yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa ini terkait dengan kualitas airnya. Mungkin kalau dicek di lab itu mungkin banyak bakteri E. coli-nya ya ini Pak Sugeng. Jadi ini tentu berdampak pada kesehatan warga masyarakat tentunya, dan ini perlu menjadi perhatian. Nah, dampak dari kualitas air Melati sendiri ini mungkin kalau dilihat Melati ini kan padat penduduk juga, kawasan industri juga banyak di situ. Nah, bagaimana ketika jaringan-jaringan infrastruktur distribusi air ini harus dilakukan peremajaan infrastruktur jaringan air, karena melihat tadi bahwa ada yang disampaikan juga dampak dari banjir, karena juga mungkin Melati efek juga dari ini ya Pak, penutupan selokan Mataram ya Pak ya, dari Van der Wijk itu. Jadi tapi setahu kami warga Melati, pemerintahan setempat juga sudah ada kesepakatan bersama dengan provinsi begitu ya Pak, terkait dengan bagaimana regulasi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi terkait dengan efek dari penutupan selokan Mataram ini. Nah, tentu kami Komisi C melihat seperti ini tentu menjadi perhatian ya Mbak Fatma. Maka bagaimana kedepannya kami mendorong DPU Sleman dan bersama dengan DLH untuk bisa menormalisasi atau meremajakan jaringan-jaringan infrastruktur distribusi air. Begitu Mbak Fatma. Baik, menormalisasi dan juga meremajakan ya. Tepuk tangan pemirsa.
sejalan dengan harapan masyarakat yang tadi sudah ditayangkan di video gitu ya, pemerataan air dan juga peremajaan air. Kemudian pemirsa, kita bergeser ke Pak Makwan sebagai dari pihak BPBD. Bagaimana Pak Makwan melihat tanggapan yang sudah kita tayangkan tadi? Iya, terima kasih Mbak Fatma. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, hari ini kita bisa lihat air mengalir begitu. Gak tahu 10 tahun, 15 tahun ke depan akankah kita bisa melihat itu lagi. Kalau tayangan tadi, ibu-ibu masih membuka keran itu bisa milih airnya. Saya nggak tahu 10-15 tahun ke depan akankah itu bisa dilakukan. Kecuali kalau kita semua ini bijaksana mengelola air. Sebenarnya air ini sudah disediakan sama Gusti Allah melalui hujan. Dan manusia yang hidup di alam ini harus memanage namanya air. Jadi persoalannya adalah manajemen air. Hujan yang kemarin, kita semua bisa melihat Kali Bedok, Kali Boyong, Kali Kerasa mengalami namanya banjir yang luar biasa. Itu artinya berarti ada ketimpangan neraca air ini antara yang diresapkan dengan yang dibuang. Karena kalau sudah masuk air ke sungai, ini berarti kan sudah sampai ke laut sana. Berarti kan Tuhan kecewa. Sia-sia dikasih air, dikasih rezeki malah dibuang, kan gitu. Itu dampak dari pemanfaatan lahan yang kurang bijaksana. Alhamdulillah hari ini kita bicara air, tapi di tempat yang pas ini, karena semua tidak ditutup, tapi masih ada tanah-tanah yang terbuka yang air hujan bisa masuk. Kita bersyukur hari ini. Karena apa? Artinya Aglonema Park ini tidak termasuk yang mencederai ini kan itu. Alhamdulillah bersyukur hari ini kita pas. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa minum seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat anak cucu kita. Karena air yang hari ini kita ambil itu adalah air hujan 20 tahun yang lalu. Yang jatuh di kawasan Merapi sana. Dia pelan-pelan turun sampai ke sini, Melati sini. Kemudian kita yang hidup hari ini, kalau tadi lihat banjir, berarti kan membuang air hujan. Yang sudah dikirim payah-payah sama iklim atau sama musim penghujan. Nah ini menjadi tantangan kita ke depan. Jadi memanage air. Nah berkaitan dengan tayangan tadi, kalau berkaitan dengan jaringan air bersih, jadi air bersih yang dilihatkan tadi dalam tayangan itu adalah mata air yang ada di sekitar lereng Merapi. Nah, cara pengambilannya harus melalui jaringan pipa tadi. Dan satu-satunya cara mengambil mudah murah adalah memasang namanya pipa. Resikonya kalau ada banjir lahar pasti itu akan rusak. Jadi Mbak Prima, namanya banjir lahar itu dahsyat sekali. Mbak Fatma ya, Oke, Mbak betul, Fatma. Mbak Fatma yang prima. Boleh. Pangapunten nih, Mbak Fatma. Jadi luar biasa. Jadi gambar tadi itu pipa itu adalah pipa air bersih yang mengambil dari mata air di Kali Boyong kalau nggak salah itu. Itu di balik Bukit Turgo dan di balik Bukit Pelawangan. Kalau ada banjir lahar pasti. Terus gimana Pak kalau kemudian putus? Ya didandani. Karena tidak ada cara lain. Itu yang termurah. Nah, terima kasih kalau Bu Dewan tadi menyampaikan. Oh Mbak ya. Mbak Sisa. Oh gitu ya. Iya waduh. Nong pangapunten. Nah, ini penting. Jadi untuk jaringan infrastruktur harus disiapkan dengan baik. Tetapi sekali lagi BPBD siap apabila nanti ada gangguan jaringan, kita tetap dropping air. Jadi jangan malu-malu kita minta dropping, karena itu kebutuhan air. Air Tirta Amarta itu ada air untuk kehidupan. Bapak Ibu Bapak sekalian ini nggak bisa hidup tanpa air.
Harus ada air. Oleh karena itu airnya harus kita kelola dengan bijaksana, kita atur. Karena filosofnya gini, Tuhan itu menciptakan bumi, air. Setiap tetes air yang jatuh di bumi itu harus diresapkan. Gara-gara kita bikin konblok, gara-gara kita bikin gedung, itu akhirnya kemudian air itu melimpas. Sebenarnya Pak Sugeng itu sudah bikin aturan sebenarnya. Setiap aktivitas pembangunan yang menutup lahan resapan, itu kan setiap 60 meter persegi tutupan harus ada satu sumber resapan. Gitu ya Pak Sugeng ya? Nah kalau itu dilakukan oleh semua orang, tidak ada namanya kekurangan air. Karena semuanya sudah disiapkan. Kira-kira seperti itu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Makwan. Pemirsa tepuk tangan dulu untuk Pak Makwan. Dan juga tentunya narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Pak Makwan, kalau dari tayangan tadi ada beberapa yang memang air itu tidak merata gitu pemeliharaannya atau subsidinya. Dari BPBD sendiri mungkin tahun lalu melihat tahun lalu yang kemaraunya juga cukup panjang, juga sempat ada pemeliharaan penutupan selokan Mataram dan juga Van der Wijk seperti yang disampaikan Mbak Cisha tadi. Gimana? Apakah yang sudah dilakukan dari BPBD untuk tahun lalu, Pak Makwan? Baik, Mbak Fatma. Jadi kasus per kasusnya memang beda. 2023, 2024 kasus dropping air di Minggir Moyudan memang aneh. Di Sleman itu memang aneh. Wong Sendang Agung, jenenge Sendang Agung kok dropping air. Sumber Sari dropping air. Aneh memang. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus Minggir Moyudan dan sebagainya itu berkaitan kekurangan air karena persoalan ini penutupan selokan Mataram. Kenapa ditutup? Karena harus dilakukan pemeliharaan. Banyak titik-titik yang mengalami kerusakan. Selama pemeliharaan ini efeknya adalah satu, kebutuhan air bersih orang Minggir Moyudan menjadi terganggu. Karena apa? Karena teman-teman Minggir, saudara kita yang di Minggir ini, Bu Dewan dan Pak Dewan ini, bahwa Minggir itu secara geologis tanahnya itu porus, bablas, air kalau hujan itu bablas. Tidak ada lapisan kedap air. Maka andalannya masyarakat adalah dari selokan Mataram. Selokan Mataram airnya dipakai untuk ngelep. Ngelep tahu ya? Ngelep, maksudnya mengairi sawah. Nah, air sawah itu kemudian meresap di air sumur, di sumurnya penduduk. Baru kemudian diambil. Jadi disaring secara alamiah. Untungnya Kali Progo itu airnya tidak banyak mengalami kontaminasi. Terutama untuk E. coli-nya masih aman lah kira-kira. Tapi lama-lama dengan tumbuhnya penduduk kemungkinan juga bisa seperti itu. Tapi secara alamiah ini disaring oleh alam melalui resapan air. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kasusnya per kasus beda-beda. Beda dengan Cangkringan, beda dengan Prambanan. Kalau Prambanan sekarang sudah clear, tidak ada masalah persoalan air. Karena apa? Karena tahun 2021 BPD bersama dengan teman-teman PU membuat jaringan air bersih. Mengambil air dari mana? Dari sumber mata air Pendean di Merbah. Kita pompa 8 kilo sampai di Bukit Mintorogo. Kemudian kita didistribusi menggunakan gravitasi ke seluruh kawasan Prambanan. Alhamdulillah dropping air yang bisa 1.500 tangki clear mulai 2021 tidak ada dropping. Malu kita kalau Sleman masa dropping. Nah, kan itu. Okay. Karena kalau kami kan konsepnya kan Mandaliem, aman terkendali ayem. Nah, gitu. Kembali ke konsep ya Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Makwan untuk tanggapannya. Pemirsa, kalau tadi sudah disampaikan beberapa memang dari Pak Herman juga sudah menyampaikan tadi ada beberapa aktivitas dari rumah tangga terutama ya Pak ya, juga industri. Kemudian Fatma jadi punya pertanyaan nih untuk Pak Sugeng, bagaimana DLH menindaklanjuti aktivitas yang berpotensi merusak sumber mata air seperti alih fungsi lahan dan limbah rumah tangga itu tadi Pak? Baik, yang pertama terkait dengan kegiatan rumah tangga.
kegiatan rumah tangga memang punya kontribusi yang luar biasa terhadap penurunan kualitas ya, dari sisi kualitas air, sehingga langkah kami dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana perbaikan sanitasi di masing-masing rumah tinggal. Nah, tentunya tadi Pak Herman sampaikan bahwa lalu bagaimana dengan masyarakat atau saudara-saudara kita yang tempat tinggalnya ini sudah tidak mencukupi lagi dengan jarak ketentuan septic tank ya Pak, septic tank dengan sumber air. Ini kan kadang-kadang tadi diilustrasikan kita dengan tetangga kita sudah memenuhi minimal 10 meter jarak antara septic tank dengan sumber air bersih. Tetapi kita nggak tahu dari tetangga kita, kemungkinan malah justru itu berdampingan ya Pak, berdampingan antara septic tank dengan sumber air. Kita khawatirkan juga kemungkinan kalau septic tanknya konstruksinya tidak benar, itu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap kualitas air bersihnya. Sehingga kebijakan ataupun langkah yang kita tempuh sekarang adalah dengan komunal. Jadi sistem instalasi pengolah air limbah rumah tangga secara komunal. Jadi di beberapa titik sumber limbah rumah tangga ini kita buatkan secara komunal, secara menyatu. Dari sekian berapa KK, ada sampai 100 KK, itu kita buatkan IPAL secara komunal, sehingga IPAL komunal ini tentunya kita pilih jaraknya otomatis sudah jauh dengan sumber air. Itu sehingga di dalam IPAL komunal itu harapan kita itu sudah terolah baik, kemudian setelah dibuang ke lingkungan itu sudah memenuhi standar baku mutu. Itu untuk yang sisi kualitas. Kemudian untuk yang sisi kuantitas, sisi jumlah, ini memang tadi Pak Makwan singgung ada regulasi terkait dengan bangunan dan gedung nih Pak Makwan ya, yang awal di Dinas PUP KP. Itu memang ada ketentuan bahwa setiap aktivitas pembangunan itu diwajibkan untuk membuat sumur resapan air hujan sekian tadi 60 ya Pak, 60 meter persegi tertutup, itu harus menyediakan 1 unit sumur resapan air hujan dengan kapasitas 1 meter kubik. Itu regulasinya seperti itu, sehingga bagi masyarakat yang akan mengajukan, kalau sekarang sebutannya adalah persetujuan bangunan gedung, kalau dulu adalah IMB, salah satu syaratnya adalah situ. Itu adalah salah satu upaya untuk menambah imbuhan air tanah di kita untuk kuantitasnya agar tetap terjaga. Itu kalau itu diterapkan ke seluruh Kabupaten Sleman, saya pikir tadi Pak Makwan aman ya Pak, aman untuk ketersediaan air tanah kita. Itu di samping untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti penghijauan itu juga tetap dilakukan. Begitu Mbak Fatma. Baik, untuk saat ini apakah sudah ada rencana-rencana atau tindak-tindakan yang sudah terrealisasi gitu Pak? Bagaimana realisasinya dari kebijakan yang dari DLH lakukan tadi Pak? Ya, untuk yang kualitas air kita sudah banyak IPAL komunal, kita sudah banyak bangun, terutama yang di permukiman padat penduduk kita sudah bangun, jumlahnya sudah cukup banyak. Kemudian yang secara kawasan kita juga sudah bangun, ada di Nologaten kita IPAL secara kawasan, kemudian ada di IPAL kawasan yang ada di Merbah. Jadi itu harapan kita tetap mempertahankan kualitas air tanah kita agar nanti di lingkungan kita tadi Mbak Cisa sampaikan bakteri koli yang sekarang ini menjadi tantangan kita, karena sebutannya air bersih tetapi setelah kita uji ternyata masih ada kandungan bakteri kolinya. Itu. Jadi untuk yang kualitas seperti itu implementasinya sudah kita lakukan, dan setiap tahun kita tetap karena dari sisi kapasitas untuk yang IPAL kawasan perkotaan di Nologaten ini belum maksimal, artinya masih bisa yang terjangkau jaringannya masih bisa menyambung ke IPAL kawasan itu. Kemudian satu lagi untuk yang sisi kuantitas, sebenarnya tadi yang air hujan ini harapannya akan terserap ke dalam tanah, tidak langsung mungkin dari sisi drainasenya bagus langsung lari ke sungai. Harapannya kita tidak ingin seperti itu. Jaringan drainase yang dibangun harus berkonsep lingkungan. Artinya pada jarak-jarak tertentu harus disediakan resapan, sehingga tidak serta-merta langsung lari ke sungai, tetapi pada titik-titik tertentu dikombinasi dengan sumur resapan.
Itu kemudian satu lagi ada inovasi yang barangkali ini tidak banyak diketahui, pemanenan air hujan. Jadi air hujan ini di samping diresapkan air tanah, kita juga ditampung ke instalasi penampungan air hujan. Kita sebut dengan IPA. Ini di rumah-rumah titik-titik tertentu sudah dibangun, sudah dibuat sebagai percontohan. Harapannya itu bisa dimanfaatkan ketika nanti menghadapi musim kemarau, kelangkaan air itu bisa dimanfaatkan. Itu secara fisiknya seperti itu, Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kemudian pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali melanjutkan untuk obrolan kita yang ternyata masih banyak yang perlu dikulik soal mitigasi air ya Mbak Cisha dan juga Pak Herman, Pak Sugeng juga Pak Makwan. Tapi sebelum itu kita akan simak dan juga jeda terlebih dahulu. Tayangan berikut ini kita akan segera kembali pemirsa.
pemirsa, kita kembali lagi dalam talk show Serawung Sleman. Kita membahas mengenai mitigasi air bersih yang ada di kawasan Kabupaten Sleman. Pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Fatma masih ada pertanyaan lagi nih buat Pak Sugeng sepertinya dari DLH. Fatma punya banyak hal yang dikulik nih Pak Sugeng nih. Boleh silakan mic-nya Pak Sugeng. Kalau tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan tindakan solutif ya untuk mitigasi air bersih ini. Lalu bagaimana tindakan preventif apalagi seperti alihan fungsi lahan dan juga limbah rumah tangga Pak Sugeng dari DLH Dinas Lingkungan Hidup sendiri bagaimana? Ya. Untuk yang alih fungsi lahan ini memang kita tidak sendiri ya, artinya tidak di Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Artinya tahapan-tahapan untuk penggunaan lahan itu kan ada tahapan pertama adalah kesesuaian dengan tata ruang. Artinya ada perangkat daerah yang menangani kesesuaian tata ruang itu. Apabila itu sudah sesuai dengan tata ruang, tentunya ada instrumen lain yang nantinya harus diikuti. Itu misalnya ada satu rencana usaha dan atau kegiatan yang itu harapannya kan kalau itu tidak sesuai dengan tata ruang kan tentunya tidak berlanjut. Nah, kalau itu sudah sesuai dengan tata ruang, tentunya nanti di tahapan kami ada namanya persetujuan lingkungan. Nah, disitulah persetujuan lingkungan nanti akan kita terapkan. Usaha atau kegiatan ini bisa dijalankan dengan ketentuan sesuai dengan dokumen lingkungan yang nanti harus dimiliki oleh usaha atau kegiatan itu. Itu adalah satu tindakan preventifnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan limbah rumah tangga, tentunya kita juga perlu memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita bagaimana kita tetap menyiapkan untuk sanitasi yang baik. Itu saja sih sebenarnya untuk ke sana. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sugeng, pemirsa. Baik, pemirsa, kita lanjut. Fatma mau tanya nih buat Mbak Dewan yang menjadi anggota Dewan termuda di Sleman ini, Mbak Cisha. Gimana Komisi C memandang urgensi pemerataan distribusi air bersih di Sleman setelah yang sudah kita bahas tadi, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Fatma. Memang untuk Komisi C tentu yang saya sampaikan tadi bahwa kami siap mendampingi, dalam artian mendampingi adalah kami berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, ya selain DLH juga DPU Sleman, bagaimana nanti kerjanya kan tidak hanya dari sektor legislatif saja, tapi pelaksananya adalah eksekutif. Jadi ya memang air ini kan dasar kebutuhan kita sebagai manusia ya, hajat hidup orang banyak tentunya yang berdampak langsung kepada kualitas hidup dan kesehatan gitu. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita meningkatkan juga kesadaran warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga sumber air ini, karena sering kita temui ya Pak Makwan, mungkin drainase itu seringkali yang harusnya resapan hujan tapi seringkali bergabung dengan limbah rumah tangga ya Pak. Jadi ya ini memang perlu penguatan regulasi dan juga mengedukasi warga masyarakat bagaimana kita turut menjaga sumber air kita. Dan terlebih faktor kualitas air ini kan selain faktor kualitas dan kuantitas air ini kan selain faktor musim juga, ya kalau faktor musim kita tidak bisa merencanakan ya Pak, tapi yang bisa kita langkahkan adalah terkait dengan ya faktor padat penduduk dan kawasan-kawasan industri yang mungkin di daerah Depok begitu, faktor padat penduduk juga mungkin salah satu menjadi faktor dari ketersediaan air bersih itu sendiri. Nah dulu di Catur Tunggal Depok di Padukuhan Merican itu kita tahu bahwa Padukuhan Merican itu wilayah yang dulu padat sekali penduduknya ya, bahkan akses kendaraan aja sulit gitu. Jadi bahkan juga menjadi kawasan kumuh. Tapi sekarang alhamdulillah Merican ini mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat untuk menjadi kawasan yang ada ruang terbuka hijaunya, dan saat ini masyarakat sudah bisa mengakses air bersih. Dulu Merican ini masih menggunakan sumur manual ya Pak ya, menimba dengan sumur manual ya Pak. Jadi ya ini harapannya
Merican ini menjadi salah satu contoh bagaimana kedepannya Kabupaten Sleman ini untuk ketersediaan air bersih, distribusi jaringan airnya bisa merata ke seluruh kabupaten, wilayah di Kabupaten Sleman. Begitu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Mbak Cisha. Kemudian Fatma mau menyambung masih di Komisi C di Pak Herman. Bagaimana pengawasan Komisi C Pak Herman terhadap kerjasama PDAM mungkin atau dengan desa-desa terdampak kekeringan? Apakah dari Pak Herman sendiri sebagai Komisi C sudah bisa melihat pengawasan tersebut berjalan dengan efektif ataukah perlu ditambahkan regulasi baru? Iya, baik, terima kasih Mbak Fatma. Sebenarnya kalau terkait dengan regulasi itu saya kira sudah mencukupi. Hanya pada tahap di realisasinya saja, dikarenakan Sleman ini juga wilayahnya cukup luas. Kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan air memang kadang beda wilayah, beda kapanewon, beda kelurahan itu juga permasalahannya juga berbeda-beda. Sehingga terkait dengan pengawasan kami, memang kami dari Komisi C memang lebih fokus di infrastrukturnya, sehingga kalau kita bicara soal air, gitu, otomatis saya tadi sudah matur, ya lintas sektoral, bahkan lintas komisi, ya. Kalau lembaga penyedia air bersih milik pemerintah daerah dalam hal ini PDAM itu masuknya di Komisi B. Terkait dengan kerjasama dengan dinas dan instansi kelurahan itu masuknya di Komisi A. Terkait dengan kesehatan masyarakat masuknya di Komisi D. Nah, sehingga di dalam kami melakukan monitoring memang kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat. Meskipun kami dari Komisi C juga sering turun ke bawah menjaring aspirasi masyarakat, apalagi pas pada saat masa reses itu kan kami turun ke bawah menjaring aspirasi masyarakat, apapun itu masyarakat, agar bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk di masalah air ini. Nah, sehingga dengan adanya masukan dari masyarakat, itu kami dari Komisi C bisa menampung masukan tersebut untuk bisa diteruskan ke pihak eksekutif. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, Pak Herman tadi menyinggung ini ya, apa namanya, lintas komisi. Iya. Dan tentunya lintas komisi juga pasti melaksanakan program-programnya masing-masing. Kalau dari lintas komisi sudah dikoordinasikan dan juga sudah melaksanakan gitu ya, bagaimana programnya. Kemudian kalau Fatma mau ke Pak Makwan, gimana Pak? Nih Fatma mau ke Pak Makwan dulu ya. Monggo silakan. Untuk sinergi dari BPBD dengan OPD lain yang sudah dikoordinasikan dari komisi yang sudah disampaikan Pak Herman tadi, bagaimana Pak Makwan untuk koordinasi BPBD dengan OPD lain? Iya Mbak Fatma, jadi memang BPBD itu salah satu tugasnya adalah mengkoordinasi pada saat seperti ini, kondisi tidak ada bencana. Nah, berkaitan dengan air, satu hal yang mari kita bersama-sama. Nih, sebenarnya Sleman itu sudah punya namanya embung, banyak sekali embungnya, 105 atau berapa. Tapi persoalannya adalah embung yang kita andalkan menjadi salah satu tampungan air yang kemudian kita resapkan, itu sekarang kondisinya mengkhawatirkan gitu Pak. Sederhana lah, kita punya embung Senja itu loh, di Mlati itu kondisinya kan tidak fungsional, penuh dengan sedimen, betul ya? Nah, karena apa? Karena saya tuh pernah dropping air ke embung Senja itu, karena pelaksana acara kegiatan minta dukungan air bersih. Yang punya tangki itu saya sama DLH. Nah, yang paling gampang dihubungi itu kan BPBD, selalu siap siaga 24 jam kan itu. Artinya apa? Nah, ini kita minta, karena kebetulan mitra saya itu kan komisi apa? Nah, sementara embung itu kan urusannya saya. Nah, saya minta nih sekalian titip nih, anggaran nih komisi apa untuk embung mengerukan sedimen ini perlu diperbanyak ini. Itu sangat serius. Ini adik-adik kita ini nanti nggak bisa melihat air mengalir itu kan. 10 tahun yang akan datang. Kalau saya kan
sudah nggak lama lagi kan gitu. Oleh karena ini penting, sekali lagi ini penting ini kesadaran itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tolong mari kita gelorakan ini untuk menangkap air hujan. Salah satunya embung. Sing alat tangkapnya ra iso nangkap mergo penuh sedimen. Itu jadi problem. Kemudian masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengelola menjadi wisata. Kan keren loh itu wisata air itu. Coba bayangkan kalau semua bisa berfungsi normal, tapi keterbatasan anggaran. Nah ini Bapak Ibu Dewan ini yang mendorong. Kemudian satu lagi memang edukasi bersama ini. Terima kasih dari Pak Herman tadi, nyontoni apik gitu loh. Mulai dari Dewan ini, nampung air hujan. Pokoknya setiap orang yang punya rumah tidak boleh air yang jatuh di rumah itu keluar. Dampaknya apa? Sampai lihatlah jalan Kaliurang ketika hujan, apa yang terjadi? Jadi sungai dia. Kenapa jadi sungai? Karena semua kiwatengen yang rumah yang ada itu tidak mau meresapkan air. Kemudian yang terjadi apa? Pralone digedheke dilebokke di jalan Kaliurang. Ah, Kaliurang sing magep-magep kan kebanjiran dia kan. Ini menjadi problem. Kesadaran bersama ini harus ada gerakan bersama ini mulai kegiatan Serawung Sleman ini. Menjadi kesadaran bersama, menjadi media kampanye ini. Terima kasih Populi, ini luar biasa idenya. Karena besok bencana yang terbesar, yang paling berat itu adalah kekurangan air. Kalau Merapi menurut saya lebih mudah dan tidak setiap hari. Tapi kalau air itu dibutuhkan tiap hari, kalau nggak ada air, saya itu sampai berpikir gini Pak Herman. Masyarakat di bawah ini kekurangan air, minta dropping, sementara sana itu habis, mau dropping pakai apa? Ayo, narasi pikir sekarang teman-teman sekalian. Baik. Gitu Mbak Fatma, yang kita kegelisahan saya itu justru bencana air. Kokean banyu yo rape, kekurangan banyu apa meneh, kan itu. Ini menjadi penting. Baik, terima kasih Pak Makwan. Tepuk tangan untuk Pak Makwan dan juga narasumber yang lain pemirsa. Dari Pak Makwan tadi sinerginya yaitu salah satunya dengan mengelola embung lagi gitu ya bersama Komisi C dan juga DLH juga dan yang lainnya. Ada mitra juga dengan Komisi A. Dan pemirsa kita buka dulu untuk pertanyaan kepada audiens yang sudah bergabung di sini. Silakan yang sudah ada pertanyaan boleh angkat tangan. Wah, siapa dulu nih Pak? Yang deket dulu mungkin ya. Boleh perkenalkan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Dusun Temulawak, Triharjo, Sleman. Mungkin sedikit pertanyaan untuk dua narasumber ya Mbak ya. Kebetulan rumah saya itu di pinggir kali Pak. Di pinggir kali, sebelah kalinya ada GKBI pabrik ya. Dan setiap hari pabrik itu mengeluarkan limbah ke sungai. Bahkan setiap hari ditambah limbah rumah tangga yang dari sepanjang kali itu buangnya di kali semua. Betul Pak. Dan waktu itu ada wacana dari pihak DLH atau dari mana mau dibikinkan saluran IPAL yang tembusnya di sebelah selatan PC GKBI. Sampai sekarang belum terrealisasi. Itu bukan pertanyaan saya Pak. Pertanyaan yang lebih penting, bagaimana mengedukasi rumah-rumah yang di sepanjang kali itu untuk tidak buang spal air kotor rumah tangga itu di kali. Karena waktu kecil itu kali itu jadi betul golek wader, gogoi urang. Sekarang di gogoi urang entuke mung softtek, entuke pempes. Begitu Pak Makwan ya. Terus yang untuk Pak Sugeng gini Pak, sebagian besar di Temulawak itu nggak punya spal, tapi di pinggir kali saya pernah dibuatkan spal itu tahun berapa waktu anak saya itu masih kecil, itu buat 7 kakak dan nggak muat lambungannya, akhirnya dipecah lagi, dibikin dari 5 rumah tangga itu dibikinkan pipa, masuknya juga ke kali. Terus tempat saya yang untuk 2 rumah itu kalau pas terjadi air hujan campur spal itu
ada luapan masuknya ke kali, Pak. Solusinya bagaimana, Pak Sugeng? Monggo. Demikian Mbak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk ke jawaban ya, mungkin dari Pak Makwan atau Pak Sugeng dulu. Baik Pak Bambang, saya kira ini tantangan kita bersama. Jadi kalau di bencana itu akan terjadi ketika tidak ada kepatuhan. Kalau patuh, selamat. Baik itu gempa bumi, Merapi, atau banjir. Kepatuhan. Jadi masyarakat yang ngeyel, bagi persoalan ngeyel memang soal budaya, perilaku. Tapi sebenarnya dengan adanya kejadian itu menjadi sadar sebenarnya. Jadi memang ini edukasi ini urusan bersama, Pak, nggak bisa BPBD. Oleh karena itu saya sarankan, Trimulyo, saya kira Trimulyo ada kelompok relawannya. Saya kira melalui media kelompok relawan itulah nanti kita edukasi bareng-bareng, Pak. Silakan undang kami, silakan undang DLH kaitannya dengan air. Memang cita-cita Sleman itu nak iso air ini anak cucu kita itu punya merasakan gogoh urang. Saya kira ono, Pak. Mungkin teman-teman itu nggak tahu gogoh urangnya apa gitu. Satu pembelajaran ekologi yang hilang, Pak. Gogoh kalau di sini namanya, kalau di Pantura namanya empet, nek kene iki yuyu. Urang. Kali ono urangi, saiki gak ono golek urangi. Garek patung urdang. Itu, Pak. Salah satu tanda bahwa ekologi kita ini sudah rusak, Pak. Nah, kalau urusan GKBI ada limbahnya di situ untuk masyarakat. Nah, ini kalau masyarakat bisa melalui media forum RT, forum RW, Dasawisma. Nah, ini kita masuknya di situ, Pak. Kita ajarin. Nah, soal nanti Pak Sugeng itu soal SPAL itu. Ini sekali lagi mari kita ini urusan bersama. Kalau BPBD sebenarnya urusannya tidak di situ, Pak. Kalau BPBD urusan air tenggorokan, Pak. Kalau air tenggorokan hari ini minta saya kirim, Pak. Tapi kalau nggon edukasi ini butuh waktu lama, butuh mitra. Jadi kalau BPBD itu sebenarnya air bersih itu urusan tenggorokan wong apa bukan hewan. Pasti saya kirim, Pak. Nggak boleh ada orang Sleman mati gara-gara kekurangan air bersih. Saya yang berdosa itu. Karena saya ditugasi bupati untuk urusan air tenggorokan. Tapi kalau urusan agrolima mati bukan urusan saya, Pak. Sawah airnya kekeringan bukan urusan saya. Saya urusannya hanya air tenggorokan manusia atau hewan. Pasti kami akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Sugeng silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan keberadaan limbah dari satu usaha. Kalau tadi Pak Bambang menyebut di sana ada kegiatan tekstil ya, Pak ya, tekstil. Itu yang bersebelahan, kemudian sebelah utaranya atau sebelah baratnya itu juga ada, Pak. Sudah tutup ya. Itu juga dulu menjadi PR kami bagaimana kegiatan ini bisa taat terkait dengan standar pemenuhan baku mutu, standar yang harus dipenuhi. Kalau dari sisi perusahaan kami lebih gampang, Pak, untuk memberikan terkait dengan pengawasan. Kita lebih mudah untuk menangani ketika kita ada laporan, kemudian ada bukti hasil uji kualitas lingkungan yang ternyata ini melebihi standar baku mutu, kita bisa langsung ke perusahaannya. Itu hanya memang kalau yang dikaitkan dengan kegiatan saudara-saudara kita yang ada di sana, karena memang kondisinya mungkin permukimannya sudah begitu padat, kemudian kesulitan untuk membangun satu fasilitas untuk pengolahan limbahnya. Ini memang tadi Pak Makwan sampaikan harus bersama-sama, Pak. Kita rembuk bersama-sama mulai dari RT, RW, Pedukuhan, kemudian nanti secara bersama-sama dikomunikasikan kepada kami, sekiranya nanti bisa difasilitasi untuk pembangunan IPAL komunal, Pak. Kalau mungkin sudah ada embrionya yang tadi ada 2 KK atau 7 KK tadi sudah ada, sehingga nanti kita diskusikan, kita komunikasikan nanti ke depannya saya pikir untuk bisa terrealisasi untuk pembangunan IPAL secara komunal. Karena memang begini Mbak Fatma,
kita ini terngiang-ngiang dengan lagu yang dulu itu loh, kalau mungkin zaman kita ya Pak Mahwan itu. Dayoe teko dan seterusnya. Nah, akhirnya kan sungai atau kali ini menjadi tumpuan untuk pembuangan segala. Dayoe teko, gelarno kloso, klosone bedah, tambalen jadah, jadahe mambu, pakakno itine mati, buangan kali. Ya, itulah yang menjadi sekarang saat ini menjadi tumpuan sungai sebagai tempat pembuangan semuanya. Tetapi kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Terbukti sekarang sudah terbentuk ada 34 komunitas peduli sungai di Kabupaten Sleman, sehingga harapannya saudara-saudara kita yang tergabung dalam forum komunikasi sungai di Sleman ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar sungai. Begitu Mbak Fatma. Baik, terima kasih. Sudah ditampung juga ya Pak tadi untuk permasalahan dari Pak Bambang. Semoga nanti bisa langsung disegerakan oleh DLH dan juga pihak terkait. Kemudian Fatma buka lagi satu pertanyaan. Moga silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafar. Saya mungkin yang paling jauh dari sini ya. Saya dari Kalasan, Pak. Bu. Jadi saya di sini kebetulan temannya Mas Sigit ini, karena beliau saya bisa berada di forum yang luar biasa ini. Dan ini Populi memang bukan hanya media ya, tapi lebih dari sekedar media. Tepuk tangan untuk Populi teman-teman. Izin langsung saja pertanyaan saya terutama untuk Mbak Ayu ya, ini anggota Dewan Termuda yang muda yang menyala dan juga Pak Herman ya. Kalau tidak salah ini dari beberapa kalangan peneliti itu kan faktor kekeringan itu kan setidaknya ada empat faktor ya. Yang pertama itu tentu karena tadi yang sempat disinggung Pak Sugeng itu perubahan iklim global ya. Iklim bukan hanya saat kemarau saja, tapi yang seharusnya musim hujan pun sekarang kering sih Pak. Nah itu juga mempengaruhi ketersediaan air. Yang kemudian yang kedua adalah penggunaan air yang berlebihan Pak. Ini mungkin juga sering kita tidak sadari begitu. Jadi ya tadi itu kayak misalnya di daerah-daerah yang poros tapi masyarakatnya tidak sadar, sak penake misalnya mandi aja sampai 1,5 ember misalnya gitu. Terus yang ketiga ini pencemaran air ya. Pencemaran air ini terutama mungkin dari rumah tangga tadi disebut Pak. Tapi juga industri Pak, karena Sleman ini kan bertumbuh juga industrinya. Dan yang mungkin ya mohon maaf belum sempat disinggung tadi, tapi ada penelitian bahwa ternyata pertanian pun berkontribusi Pak, karena pestisida itu juga berpengaruh terhadap kualitas air gitu. Dan yang terakhir tentu infrastruktur ya. Infrastruktur ini kan tadi juga di video juga disampaikan Mbak Ayu, bagus sekali sangat kami sebagai warga mengapresiasi Mbak untuk peremajaan, karena dan mungkin ini peremajaan yang juga bagaimana instalasinya tahan bencana gitu. Nah, ini pertanyaannya kira-kira apa solusi dari Komisi C terhadap persoalan 4 faktor itu untuk nanti ketersediaan air yang berkelanjutan dan tentu saja secara kualitas dan kuantitas bisa merata begitu. Terima kasih Mbak Fatma. Demikian pertanyaan saya untuk Mbak Dewan dan Pak Dewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dewan dan juga Pak Herman untuk menjawab. Ya, terima kasih Mas Jafar dari Kalasan untuk pertanyaannya yang disampaikan kepada saya dan Pak Herman. Tentu langkah Komisi C yang kita lakukan adalah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dari Komisi C, yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur jaringan air. Nah, tadi ada 4 faktor ya kira-kira yang menjadi penyebab krisis air
dan rawan air bersih begitu. Mungkin yang bisa kami lakukan selain kami mendorong dinas terkait terlebih khusus kepada DPU Sleman untuk bagaimana melakukan yang mungkin yang perlu harus diperbaiki, jaringan infrastruktur airnya segeralah untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran yang ada. Memang sekarang anggaran itu ada serba terbatas gitu karena ada efisiensi anggaran, tapi bagaimana kita melihat prioritas anggaran bahwa kebutuhan air bersih ini adalah hajat hidup orang banyak begitu. Jadi kami juga sempat sudah melakukan rapat dengan Dinas PU bahwa untuk anggaran perubahan di tahun 2025 ini fokuskan untuk hajat hidup orang banyak yang sesuai dengan visi misi dari Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman yang terpilih pada saat ini. Nah, salah satu contoh yang bisa kami berikan bagaimana kami berkomunikasi dengan PU adalah rehabilitasi infrastruktur air begitu. Dalam artian kita membangun yang disampaikan Pak Mawan, kita ini embung banyak sekali ya Pak, tapi bagaimana itu bisa dioptimalkan sebagai fungsi penyimpanan air. Jadi ya kita lakukan pengurukan sedimentasi dan mungkin ini kabar gembira juga bagi warga masyarakat Sleman pada waktu pekan lalu begitu. Ngarso Dalem pada saat kegiatan panen kopi Merapi, Ngarso Dalem menyampaikan bahwa harus ada pembangunan embung untuk kopa irigasi pertanian kopinya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu kesempatan kita bagi warga masyarakat Sleman untuk menjadikan embung ini sebagai penyimpanan air yang bisa didistribusikan ke wilayah Kabupaten Sleman begitu. Dan juga kami sebagai DPRD Sleman juga memiliki kegiatan-kegiatan yang difungsikan untuk bertemu dengan warga masyarakat. Nah, selain juga kita fokuskan kepada infrastrukturnya, kita juga memiliki tantangan yang besar ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Makwan dan juga Pak Sugeng, Pak Herman, bahwa tantangan kita adalah bagaimana menyadarkan warga masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk air bersih supaya ya tadi anak cucu kita itu masih bisa merasakan apa tadi Pak gogohurang itu tadi. Nah, ini menjadi penting bagaimana memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa selain kita juga harus fokuskan kepada infrastrukturnya, kita juga harus menyadarkan warga masyarakat terkait dengan kelestarian sumber airnya. Artinya apa? Artinya kita harus fokus dari hulu sampai hilir. Ketika kita hanya fokus pada infrastrukturnya saja, tapi sumber airnya tidak kita jaga, itu mungkin tidak akan efektif atau mungkin bahkan percuma begitu Mas Jafar. Jadi langkah-langkah yang harus diambil dari Komisi C Sleman yaitu kita harus bersama-sama ya ini Pak Herman berkomitmen bagaimana mendampingi, mengawasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sleman. Begitu Mas Jafar, atau mungkin Pak Herman mau menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Cisha menambahi terkait pertanyaan dari Mas Jafar. Mas atau Pak? Oh Pak Jafar, wah raketa itu sudah Bapak. Jadi begini, terkait dengan pengelolaan air, kalau saya lebih berpikir yang luas lagi saja. Lingkungan itu menjadi baik, semuanya itu menjadi baik, memang harus ada dua pihak yang sama-sama aktif. Artinya pemerintahnya aktif, masyarakatnya juga aktif. Artinya seperti tadi yang sudah dibahas bersama, agar air itu menjadi baik, pemerintah juga menerapkan, melaksanakan ya regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan, masyarakat juga mematuhi. Nah, tadi karena tadi ada yang namanya pengeyelan tadi ya. Itu urusan dengan pengeyelan. Nah, itu. Jadi kami dari Komisi C siap untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan limbah-limbah yang mencemari lingkungan. Itu pun kami pilih menjadi dua. Kalau limbah itu dari sektor industri, sektor usaha, segera saja laporkan ke saya, Mbak Cisha, atau teman-teman yang lain di Komisi C. Khusus saya pribadi, saya siap untuk langsung terjun ke bawah jikalau saya dilapori. Cerita saja, saya dulu pernah dilapori ada ternak ayam yang mengganggu lingkungan begitu. Saya tanya orangnya nggak ngaku, terus saya sendiri diam-diam saya duduk di belakang ternak ayam tersebut di bawah pohon bambu
dari jam 3 pagi sampai subuh di pinggir sungai, nggak ada orang yang tahu kalau saya di situ. Ternyata itu memang benar-benar bau. Nah akhirnya dipanggil lagi, si peternaknya baru ngaku, terus akhirnya bisa dicari solusinya. Nah jadi begitu, jadi saya menjawabnya secara garis besar saja. Sekali lagi masyarakat diminta untuk aktif juga, sehingga slogan Bupati dan Wakil Bupati, satu dalane apik, dalane padang, ditambah kaline bening. Nah, karena nek dalan ora apik, dalan ora padang, selama ada dana langsung bisa dilaksanakan. Tetapi kalau kalinya sudah tidak bening, kita lihat sendiri di Jawa Baratnya, baru getol melakukan pembongkaran bangunan yang ada di bantaran sungai. Begitu bangunan dibongkar, airnya mengalir, tapi lihat airnya itu warnanya apa? Gitu, hitam loh, hitam pekat gitu. Jangankan kita menggunakan, kena aja kita langsung segera untuk mencuci, karena pencemarannya sudah sedemikian rupa, sehingga nantinya kalau sudah terlambat kita untuk bertindak secara kuratif sudah agak sulit. Makanya saya tadi dari awal sudah matur, marilah kita itu menjadi generasi-generasi yang preventif, yang visioner, seperti diingatkan Pak Makwan. Mungkin beberapa tahun ke depan kita nggak bisa melihat air yang mengalir jernih di pinggir desa kita dimanapun itu, sehingga untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat kita masih sangat kesulitan. Sekali lagi keaktifan dari masyarakat sangat kami butuhkan. Monggo Mas Pak Jafar, kalau ada masih keliru Mas lagi kalau ada laporan-laporan terkait dengan pencemaran lingkungan segera disampaikan kepada saya atau kami di Komisi C. Terima kasih. Begitu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Herman dan juga Mbak Cisha dari Komisi C yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Fajar ya, Pak Jafar ya. Oke, satu pertanyaan lagi Fatma buka karena memang keterbatasan durasi ya, pemirsa di sini. Coba dari perempuan dulu ya. Tadi sudah ada bapak-bapak, sekarang dari Mbak nih, Mbak siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba dari Sleman Godean, Pak. Saya punya pertanyaan buat Pak Sugeng. Pertanyaannya sederhana, Pak. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengontrol aktivitas galian C dan pengambilan air tanah besar-besaran yang itu tuh berdampak ke warga sekitar? Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih Mbak Adiba. Terkait dengan kegiatan tambang, ini menyangkut kewenangan Mbak Fatma. Jadi kegiatan tambang ini kewenangannya ada di pemerintah DIY. Jadi Sleman dalam artian kabupaten kota tidak memiliki kewenangan dalam rangka kegiatan tambang, termasuk golongan-golongan C. Memang marak sekali kalau kita melihat kegiatan tambang golongan C itu, tetapi kita terbatas pada kewenangan ya. Kita hanya sebatas pada menerima laporan, kemudian nanti akan kita koordinasikan bersama dengan pemerintah di DIY. Itu mohon maaf kalau ini jawabannya tidak memuaskan untuk, karena kembali pada kewenangan yang harus kita itu, karena kewenangan tambang kemudian hutan itu berada di DIY. Ini kemudian yang kedua tadi apa saya lupa. Oh ya, pengambilan air yang berlebihan. Sama, ini juga kegiatan tambang juga. Pengambilan ini ada memang kita selalu dilibatkan dalam rangka koordinasi karena terkait dengan letak atau lokasi kegiatan yang akan mengambil air secara mungkin besar-besaran dengan mengambil air, kalau menyebutnya adalah air bawah tanah sebenarnya, tetapi air sumur dalam ya Pak Makwan ya. Itu hanya memang kita selalu berkoordinasi apakah memang benar-benar ini ngambilnya benar-benar di bawah lapisan kedap ya Pak Mawan sebetulnya. Itu karena kalau tidak menembus pada lapisan kedap itu berpengaruh pada sumber air yang ada permukaan ya, air permukaan di sekitarnya. Ini ada mekanisme yang harus dilalui oleh pengambil ini, itu ada mekanisme perizinan yang harus ditaati. Dalam rangka perizinan itu juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui
ada sosialisasi dengan warga sekitarnya. Karena beberapa waktu yang lalu pernah kita temui juga ada satu rencana kegiatan akan mengambil air, sebutannya air dalam, tetapi warga masyarakat sudah datang ke kami, ke DLH, khawatir kalau itu nanti mengambil airnya, kemudian nanti sumur-sumur sekitarnya akan ikut turun. Itu nanti ada mekanisme yang harus lalu sesuai dengan kewenangannya, perizinannya ada di DIY, kemudian karena wilayahnya ada secara administrasi di Kabupaten Sleman, kita fasilitasi, kita pertemukan untuk menangani itu. Jadi tahapannya hanya sebatas itu, Mbak Adiba. Jadi tetap karena ini berada di wilayah administrasi Sleman, tentunya kita juga bersama-sama mengkoordinasikan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Begitu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Tepuk tangannya dulu pemirsa. Tadi menyangkut aktivitas galian air tanah ya Pak ya. Nanti akan dibantu dengan DLH begitu, terkait kewenangan juga milik pemerintah Kabupaten DIY. Baik, pemirsa, kita akan memasuki sesi kesimpulan karena ternyata sudah banyak sekali yang kita bahas dan juga dari pertanyaan-pertanyaan juga sangat memperkaya pembahasan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Dan pemirsa, kesimpulan untuk program pada kali ini adalah bagaimana pemerintah memberikan solusi untuk mitigasi air bersih mulai dari perawatan infrastruktur dari Komisi C, kemudian bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk bisa memberdayakan kembali bagaimana mengolah kembali air yang mereka produksi, air yang mereka buang, dan juga dari DLH juga dari BPBD juga akan membantu bagaimana memfasilitasi air bersih apabila akan terjadi kekeringan atau memang masyarakat membutuhkan air bersih. Masyarakatnya juga pengen mendapatkan fasilitas gitu ya pemirsa. Tapi dari pemerintah juga selain memberikan fasilitas juga menginginkan informasi dan juga menginginkan ini ya Fatma jadi hilang kata-kata nih pemirsa, kelanjutan masyarakat gitu, untuk peran serta masyarakat untuk bisa dua-duanya bersinergi dan juga menciptakan dampak yang bagus untuk bagaimana membuat mitigasi air bersih di Sleman ini menjadi optimal dan juga menjadi efisien. Begitu pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir dan juga untuk Anda yang sudah tetap berada dalam program ini sampai akhir. Kita akan berjumpa di program berikutnya dan juga dengan pembahasan berikutnya tentunya selaras dengan program yang disampaikan oleh Bupati kita Harda Kiswaya dan juga Danang Maharsa. Terima kasih dan juga kita akan sambung di sesi berikutnya.